Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan berdiskusi sesuatu tentang unsur Islam dalam budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naila Safira, nomor NPM 57. Kemudian ada rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Dipersilahkan untuk Amanda Rahina. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahina Nuswantari, NPM 50. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adamar Mustafa, NPM 059. Perkenalkan, nama saya Davan Nazarul Asani, NPM 062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Islamuddin, NPM 087. Selanjutnya saya serahkan kepada Naila selaku moderator. Baik. Halo teman-teman. Di sini aku cuma mau berdiskusi nih tentang gimana sih pandangan kalian tentang budaya Indonesia yang ada unsur Islamnya. Mungkin apakah ada budaya Indonesia yang ada unsur Islamnya? Mungkin bisa dimulai dari Davana dulu. Silakan menyatakan pendapatnya. Baik, saya ulangi. Jadi unsur Islam pada budaya Indonesia. Sebagai contoh yang paling dekat saja pada fashion. Kita sering menjumpai kadang kayak di sekolah, mungkin yang madrasah, khususnya diwajibkan pakai peci sama kerudung. Nah, mungkin dalam Islam memang diwajibkan untuk menutup aurat bagi perempuan, yaitu memakai kerudung. Tapi di samping itu pun masyarakat sudah menganggap kerudung itu sebagai fashion sehari-hari. Sebagai contoh, nggak di dalam lingkungan sekolah, kayak bepergian mereka sudah terbiasa memakai kerudung. Jadi saya rasa itu juga sudah merupakan budaya yang melekat pada masyarakat, budaya Islam. Kurang lebih begitu. Oke, saya setuju dengan Davana. Tapi saya ingin fashion, apa sih kira-kira yang budaya lain yang ada unsur Islamnya di Indonesia? Mungkin kita bisa mulai dari Muhammad Saifullah. Silakan berpendapat. Oke, makasih Nay. Kalau menurutku budaya Islam yang ada di Indonesia salah satunya bisa kita lihat dari masjid-masjid ya, bangunan-bangunan. Kayak misalnya ada masjid di Kudus itu, masjid di Kudus. Terus juga ada kayak seni wayang kulit itu kan termasuk akulturasi budaya Islam Arab. Itu aja sih kalau menurutku. Terima kasih Saifullah. Mungkin saya ingin dengar pendapat lain dari Amanda Rahina. Mungkin bisa dipersilahkan untuk menyatakan pendapatnya. Ya, menurut saya nilai-nilai agama dalam budaya Indonesia itu salah satunya sedekah. Kayak budaya sedekah di Tengger itu kan berucap syukur ke gunung sumber gara-gara atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Dan budaya ini, makasih. Iya, benar banget. Di Indonesia memang banyak sekali budaya-budaya yang seperti itu ya, Amanda ya. Mungkin dari Adam Afrilio mempunyai pendapat lain. Kalau Dipersilahkan. aku rasa sih budaya di keislaman itu cenderung di bidang kesenian sih. Contohnya itu kayak mungkin ada kaligrafi, mungkin ada tari atau seni musik. Dan yang terlekat itu biasanya kalau di desa-desa itu ada unsur wayang yang ada ceritanya itu menggambarkan tentang keislaman gitu. Itu sih dari aku. Oke. Sepertinya teman-teman saya ini tahu banyak ya tentang kesenian Indonesia. Kalau saya pribadi hanya tahu makanan. Mau tahu apa? Sih bakal lapar nih. Nasi Padang. Lapar nggak? Lapar nggak nasi Padang? Iya dong. Kok bisa? Kalian tahu nggak sih kalau di Padang, bukan di Padang sih. Nasi Padang itu dari mana sih? Dari Padang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. 100. Oke. Yes. Jadi yang aku tahu nasi Padang itu sebenarnya sayurnya itu dari ganja. Jadi sayurnya dia itu pakai sayur ganja, tapi tingkat masaknya itu beda. Dan di Islam kan tentu aja nggak boleh dong kalau kita pakai ganja, dosa. Bisa masuk penjara lagi. Masuk neraka, masuk penjara kan nggak enak, ya kan? Tapi nasi Padang enak. Gimana dong? Biar halal. Ya berarti kan nasi Padangnya tadi, sayurnya tadi diganti sama sayur-sayur yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Seperti itu, teman-teman. Iya, ya, aku setuju sama pendapatnya Naila. Soalnya kan sesuatu yang memabukkan kan emang dilarang di agama Islam. Iya benar. Pada hadisnya riwayat Muslim itu kan ada setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi emang kayak tadi ganja diganti menjadi apa ya? Daun singkong. Iya, daun singkong. Itu emang sangat tepat sih dan sangat Islam banget.
Tapi mengingatkan buat teman-teman aku yang ada di sini ya, kita nggak boleh ngejudge nih mentang-mentang kita Islam terus ngomong di orang Sumatera Barat, ini nggak boleh, kamu narkoba ya, makan itu, makan padang, kamu dosa masuk neraka, itu nggak boleh, Rek. Kita juga harus tetap menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Seperti itu. Aku mau tanya sama Amanda Rahina, kan kamu tadi bilang kita bersedekah seperti mengucapkan rasa syukur ke gunung. Aku tahu itu banyak banget kan di Indonesia, tapi menurut kamu itu musyrik gak sih? Karena kan di Islam nggak ada kayak gitu. Menurut kamu gimana? Jadi sebagian oknum ada yang bilang kalau mengucap rasa syukur ke gunung atau ke benda itu lainnya itu musyrik kan. Yang aku rasa sih emang gitu sih, di gunung itu pertama itu karena ya itu udah gimana ya, jauh dari pemukiman gitu kan, banyak hutan besar, banyak apa, habis itu banyak mungkin makhluk-makhluk tak kasat mata gitu loh. Dan rata-rata kan orang-orang kita itu lebih percaya sama makhluk kayak gitu, kadang kayak cenderung ke pesugihan, ke ucap syukur itu kayak apa ya, tumpengan atau cari nomor-nomor gak jelas itulah. Kalau saya tak rasa sih kalau udah sampai mengucap syukur ke gunung itu udah cenderung arahnya sih ke musyrik sih malahan. Jadi malah menyekutukan Tuhan gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? So, aku melihatnya sih dari latar belakangnya kan mereka kan cenderung masih membawa tradisi-tradisi dari yang kedua. Menurutku sih tradisi-tradisi tersebut lebih baik mulai di namanya manusia kan pasti membawa tradisi dari leluhur, tapi ada baiknya kita harus bisa melihat ya ini esensinya apa, terus apakah itu membawa kita pada kemusyrikan. Oh, jadi intinya dari Islam Saifullah Islamuddin ini kita harus bisa nih membedakan teman-teman mana yang sekiranya musyrik atau enggak gitu. Karena kita kan juga udah generasi kekinian gitu loh, bukan generasi zaman dulu yang mudah percaya gitu kan. Jadi mungkin ada yang mau nambahkan lagi gini. Kan kalian tadi bilang itu musyrik ya, kebanyakan yang bilang itu musyrik, itu nggak boleh. Tapi gimana sih? Itu kan sama aja kayak waktu tahlilan gitu loh. Kan tahlilan juga itu dari budaya Indonesia yang asli gitu loh. Cuman dia mengandung kayak kirim doa gitu loh. Jadi, menurut saya sih, saya ulangi ya tadi pertanyaannya. Apakah termasuk bentuk kemusyrikan semisal kita ada seseorang berterima kasih ke gunung atau mungkin ke laut, benar begitu? iya betul. Mungkin kalau saya pakai sudut pandang yang husnuzon, dalam artian berprasangka buruk, mungkin itu cara mereka berterima kasih kepada Tuhan, namun belum mengetahui cara yang benar. Jadi bisa jadi yang mereka maksud itu juga Tuhan yang kita anggap Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala lah ya. Tapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara yang menurut syariat itu benar gitu. Dan mereka mungkin belum ada yang memberitahu atau belum ada yang mengajari, jadi mereka tidak tahu. Mungkin kurang lebih seperti itu pendapat saya. Jadi menurut Mas Dava, kita tuh harus berprasangka baik dulu gitu. Mungkin mereka memang tidak mengetahui tentang apa yang harusnya benar menurut Islam, karena memang dahulu kan kebudayaan yang dipercaya mereka tuh jauh lebih kuat gitu daripada ajaran-ajaran Islam, karena memang Islam kan datangnya terakhir setelah ajaran Hindu dan Buddha. Jadi mungkin itu yang dimaksud Mas Dava ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tak rasa sih mungkin pembicaraan kita bisa sampai di sini dulu sih. Soalnya kita juga perlu belajar lebih dalam lagi tentang agama kita sendiri, daripada kita memikirkan hal yang enggak atau daripada kita memikirkan hal-hal buruk yang lain. Saya rasa kita sebagai remaja-remaja ini harus lebih belajar lebih dalam sih. Karena ini juga agama kita sendiri, masa kita nggak kenal sama agama kita sendiri juga. Jadi kesimpulan menurut saya, sebenarnya Indonesia itu dari dulu sudah sangat welcome akan unsur-unsur keislaman gitu. Dan mungkin sekarang sudah tidak ada penolakan. Kayak mungkin dulu zaman Wali Songo mereka berdakwah terus ajarannya belum bisa diterima sampai dimusuhi gitu. Nah sekarang media dakwah ada di mana-mana juga nggak sampai ada yang musuhi kayak dulu gitulah kasarannya. Jadi inti dari perbincangan kali ini adalah semua itu tergantung niat. Karena budaya dan ajaran bagi remaja, anak muda juga tidak boleh merupakan budaya dan tidak boleh menghina juga tentunya. Tapi kita harus tahu batasan karena kita punya agama gitu. Jadi kita harus saling menghargai ya teman-teman.
Oke. Mungkin kita bisa sudahi perbincangan kali ini. Mungkin kita bisa lanjut next time. Jadi sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye.